bentar lagi kan anak kita si Dini itu lulus SMA. Gimana kalau kita kuliahin di jurusan kedokteran aja, Pak? Ya bapak sih terserah aja Bu. Emangnya di sini itu mau kalau disuruh kuliah jurusan kedokteran. Dan juga Bu, kuliah jurusan kedokteran itu mahal banget biayanya. Ya ampun Pak, mau nggak mau ya sebagai anak Dini itu harus nurut sama kita. Kalau masalah biaya mah gampang. Orang namanya menuntut ilmu itu pasti ada aja rezekinya. Tenang aja. Ya sih Bu, tapi ya Mbok Ibu itu tuh ngomong dulu sama si Dini. Apa dia mau atau enggak. Dia itu kan suka olahraga Bu, dan kepengen jadi atlet. Masa disuruh kuliah jurusan kedokteran sih? Pak, kalau jadi atlet itu nggak menjamin bakal bisa sukses. Kalau dia bisa menang sampai lomba internasional, nah baru. Orang yang kemarin lomba antar daerah aja dia kalah. Ibu tuh ya nggak setuju banget kalau si Dini itu ngelanjutin kuliah di bidang olahraga ataupun atlet. Pokoknya ibu maunya si Dini itu kuliah jurusan kedokteran, titik. Ya nggak bisa gitulah Bu. Walaupun kita ini kan orang tuanya, kita juga harus memikirkan keinginan dan hobinya. Nanti kalau kita paksa-paksa, dia nanti malah frustasi gimana coba? Pak, dengar ya, namanya dipaksa dalam kebaikan dan juga pendidikan, nggak mungkin frustasi lah. Ini juga kan demi masa depan dia yang cerah. Dan kalau si Dini itu bisa sampai jadi dokter yang sukses, pasti Pak, penghasilannya bakal besar banget dan bakal dihormati sama orang-orang. Ya udah Bu, terserah Ibu aja. Tapi nanti kita ngomongin bareng-bareng ya sama si Dini. Iya Pak, tenang aja, nanti malam kita omongin. Seharusnya si Dini itu nurut banget sama kita, apalagi sama ibu. Ibu ini kan yang udah mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat dia. Duh, sebenarnya aku itu kurang setuju banget sama Ibu. Tapi ya mau aku kasih penjelasan sepanjang apapun, ya nggak bakal bisa bikin Ibu itu berubah pikiran. Pak, kok malah diem aja sih? Orang lagi diajakin ngobrol juga. Bapak nih kebiasaan banget deh. Ya maaf Bu, Bapak itu lagi kepikiran sesuatu. Oh iya, Bapak lapar banget nih. Bapak makan dulu ya kalau gitu. Oh alah, ya udah. Tadi ibu juga udah goreng ikan sama bikin sambal, ada di meja makan. Nanti tinggal ambil aja Pak. Oke deh Bu, siap. Sore harinya. Assalamualaikum, Dini pulang. Waalaikumsalam. Nak, kamu tuh dari mana aja sih? Kok pulang sekolahnya sore banget? Biasanya kan nggak sesore ini. Maaf ya Bu, tadi Dini bantuin bersihin sekolah. Soalnya tadi ada kegiatan bersih-bersih gitu. Ya ampun, bisa-bisanya loh siswa disuruh bersihin sekolah. Padahal kan udah bayar. Kamu juga kok mau aja sih? Itu kan tugas petugas kebersihannya. Bu, itu kegiatan kebersihan khusus Bu. Untuk mengajarkan siswa pentingnya menjaga kebersihan. Lagian kan cuma sekali doang Bu, nggak tiap hari. Ya tetap aja nggak bisa gitu lah Nak. Ibu sama bapak loh udah bayar mahal-mahal biaya sekolah kamu. Besok-besok kalau ada kegiatan kayak gitu lagi nggak usah ikut. Iya Bu, ya udah. Dini capek nih, mau istirahat dulu. Sekalian Dini mau belajar buat ujian sekolah. Walah, ya udah sana istirahat. Tapi ntar malam bapak sama ibu mau ngomong ya sama kamu. Mau ngomong apa Bu? Kok tumben banget? Iya mau ngomongin tentang pendidikan kamu lah. Kamu kan bentar lagi lulus SMA. Jadi dari sekarang harus mulai dipikirin dan diomongin tentang masa depan kamu setelah lulus SMA. Iya. Wih, kesempatan aku nih buat ngomong sama bapak dan ibu. Kalau aku mau lanjut kuliah di jurusan olahraga atau atlet gitu. Kan aku pengen jadi atlet yang sukses. Bu, kalau gitu Dini istirahat dulu ya. Habis itu baru mandi dan makan. Ya udah sana. Bu, si Dini udah pulang sekolah apa? Udah, tapi si Dini katanya mau istirahat dulu Pak. Oh iya, ibu udah ngomong sama dia. Nanti malam kita ngomongin tentang kelanjutan. Si Dini harus kuliah jurusan kedokteran. Walah, ya udah kalau gitu. Pada malam harinya. Jadi gini Nak, bapak sama ibu itu udah memutuskan bahwasanya nanti kamu setelah lulus SMA harus kuliah jurusan kedokteran. Loh, kok harus kuliah jurusan kedokteran sih Bu? Dini kan pengennya kuliah jurusan olahraga atau atlet. Dini itu Bu pengen jadi atlet yang sukses, bukan jadi dokter. Nah kan Bu, apa Bapak bilang si Dini itu pengennya jadi atlet. Ibu jangan maksa gitu deh. Dia tuh harus ngambil jurusan kedokteran dong. Ya nggak bisa gitu dong. Pokoknya udah diputusin. Mau nggak mau, kamu Dini harus kuliah jurusan kedokteran. Ibu, kok malah jadi maksa gini sih? Padahal bapak setuju loh kalau aku kuliah jurusan olahraga atau atlet. Ya suka-suka ibu dong. Ibu ini kan ibu kamu yang udah mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat kamu.
Kamu ini harusnya nurut. Ibu nggak mau tahu ya. Ibu pengennya kamu kuliah jurusan kedokteran. Titik. Oh, bentar-bentar. Apa jangan-jangan kamu ini mau jadi anak durhaka ya? Kamu mau ibu kutuk jadi batu? Ya enggak lah, Bu. Tapi maksud aku tuh, aku kan punya impianku sendiri. Bukannya aku mau jadi anak durhaka dan gak nurut sama ibu. Halah, impian apa jadi atlet? Atlet itu nggak menjamin hidup kamu bakal sukses dan banyak uang. Sedangkan kalau kamu bisa jadi dokter, kamu bakal bisa punya banyak uang dan dihormati. Astagfirullahaladzim, ibu ini udah berlebihan banget loh. Kasihan itu si Dini sampai sedih banget itu karena nggak bisa kuliah sesuai dengan keinginannya. Ibu nggak peduli ya, pokoknya Dini harus nurut dan mau kuliah jurusan kedokteran. Pokoknya harus bisa jadi dokter yang sukses dan punya banyak uang. Hei Dini, denger nggak ibu ngomong apa? Iya Bu, Dini denger kok. Tapi Bu, kuliah jurusan kedokteran kan mahal banget. Emangnya bapak sama ibu sanggup ngebiayain? Kalau masalah biaya mah kamu nggak usah mikirin, gampang itu. Nanti bapak bisa kok cari kerja yang lebih besar gajinya. Nah kan ujung-ujungnya bapak juga yang kena dan repot. Ya iyalah, bapak kan kepala rumah tangga. Bapak itu punya kewajiban, jangan malah ngeluh. Udah ya, udah. Setelah lulus SMA, Dini pun akhirnya dimasukkan ke universitas dengan jurusan kedokteran. Namun, karena terkendala biaya, akhirnya ayah Dini kerja ke luar negeri. Pak, maafin Dini ya, gara-gara harus ngebiayain kuliah Dini, Bapak harus sampai kerja ke luar negeri. Udah nak, nggak apa-apa kok. Lagian kan ini juga udah kewajiban bapak. Bapak juga sebenarnya pengen kalau kamu itu nanti bisa beneran jadi dokter yang sukses. Nah, bener banget tuh apa kata Bapak. Dengerin Dini, kamu itu harus rajin belajar, lulus terus jadi dokter yang sukses. Duh ya ampun, padahal aku sama sekali nggak pengen kuliah jurusan kedokteran. Aku kan pengennya bisa jadi atlet, bukan dokter. Tapi mau gimana lagi, aku kan nggak bisa bantah omongan ibu. Apalagi bapak sekarang juga berharap aku bisa jadi dokter yang sukses. Impian aku jadi atlet sekarang udah benar-benar pupus dan gak bisa terwujud. Hei Dini, kamu tuh dengerin gak sih kalau orang tua lagi ngomong, malah asik ngelamun? Astagfirullah, maaf Bu, aku dengerin kok. Nah, baguslah kalau kamu dengerin. Oh iya Pak, ini udah jam segini, Bapak langsung berangkat aja. Nanti takutnya ketinggalan pesawat. Walah iya ya Bu, Dini kamu jaga diri baik-baik ya dan nurut sama omongan ibu. Juga kalau kamu itu ada apa-apa jangan sungkan cerita ke bapak, telepon aja ya. Iya Pak, siap. Bapak juga ya, hati-hati. Oh, jadi khawatirnya cuma sama Dini, ibu enggak nih? Ibu juga dong, bapak kan belum selesai ngomong. Ibu yang hati-hati di rumah ya. Dan pastinya jagain Dini. Kalian berdua pokoknya jaga kesehatan, jangan sampai sakit-sakitan, oke? Iya, Bapak juga ya. Jangan dipaksain kerjanya, jaga kesehatan juga. Ya Bu, siap. Ya udah kalau gitu, Bapak berangkat dulu ya. Nanti kalau Bapak udah sampai di luar negeri, Bapak langsung kabarin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Nah, kamu nih kapan tuh lulus kuliahnya? Kok lama banget? Masih agak lama Bu, lagian Dini juga belum sempet buat tugas akhir. Soalnya tugas harian udah numpuk banget. Mana banyak prakteknya juga Bu. Halah, kamu nih alasan aja kan? Pokoknya ibu gak mau tahu ya, kamu itu harus cepat lulus kuliahnya supaya nanti bisa langsung jadi dokter. Bu, lulus kuliah itu gak bisa langsung jadi dokter. Harus ada beberapa tahapan lagi Bu, panjang banget pokoknya. Setelah lulus kuliah harus ngikutin ujian kompetensi mahasiswa Bu, program profesi kedokteran untuk mendapatkan sertifikat. Setelah itu harus ngejalani program internship Bu, dan akhirnya mengurus surat izin praktik untuk dapat berpraktek secara resmi. Loh ya ampun, kok banyak banget sih itu tahapannya. Ibu baru tahu loh, kalau setelah lulus kuliah nggak bisa langsung jadi dokter. Ya nggak bisa dong Bu, makanya untuk menjadi dokter itu butuh biaya yang sangat besar. Duh ya ampun, ibu baru tahu deh. Tapi bodoh lah, ibu nggak mau tahu ya. Kamu harus bisa jadi dokter secepatnya. Pakai orang dalam aja, biar bisa langsung jadi dokter. Astagfirullah, ya nggak bisa gitu dong Bu. Pekerjaan dokter itu Bu, krusial Bu, menyelamatkan nyawa orang. Jadi nggak bisa Bu tiba-tiba jadi dokter karena orang dalam. Kamu ini nggak usah sosokan lah nasihatin ibu. Ibu juga tahu kok. Ya udahlah, selesain semua tahapannya. Yang cepet tapi. Nanti ibu juga bakal cari orang dalam supaya bisa bantu kamu cepet menyelesaikan tahapan-tahapan itu. Nggak usah Bu, aku tuh pengennya bisa jadi dokter karena usahaku sendiri. Ibu sama bapak kan selama ini juga udah ngebiayain. Masa iya mau pakai orang dalam? Kamu tuh ya bisa nggak sih kalau setiap diomongin sama ibu langsung nurut? Jangan kerjaannya bantah terus. Ibu ini ngelakuin kayak gini demi kebaikan kamu.
Ini sih bukan demi kebaikan aku, Bu, tapi namanya pemaksaan. Aku tuh capek loh, Bu, selama ini Ibu paksa-paksa terus. Ibu sama sekali nggak mikirin perasaan aku, tahu nggak? Oh, jadi sekarang kamu berani ngebantah Ibu. Ibu kutuk kamu ya jadi batu karena durhaka, mau apa? Astagfirullah, ya nggak mau lah, Bu. Ya udah kalau nggak mau nurut sama omongan Ibu. Jadi anak kok suka banget ngebantah sih? Iya ya, Bu, Dini bakal nurut kok. Keesokan harinya ketika Dini kuliah, pagi Dini, kamu rajin banget udah datang jam segini aja. Pak Galuh, selamat pagi Pak. Saya bukannya rajin Pak, tapi kan emang seharusnya jam segini udah sampai kampus. Ya sih, tapi kan mahasiswa lain itu biasanya telat. Kamu terus ya, lo yang datang tepat waktu. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana tawaran saya yang kemarin? Udah kamu putusin belum? Kayaknya saya nggak bisa deh Pak, soalnya kan Bapak juga udah punya istri. Loh, emangnya kenapa kalau udah punya istri? Toh kita kan ntar pacaran kayak orang biasa aja gitu. Ya sambil main-main dikit lah. Maaf banget Pak, saya nggak tertarik sama hal begituan. Dini, ini bekal kamu ketinggalan di rumah. Ibu takut nanti kamu kelaparan. Kamu kan nggak suka jajan di kampus. Ya ampun Bu, maaf banget ya. Ibu sampai repot-repot datang ke kampus loh. Udah nggak apa-apa, lagian Ibu tadi sekalian mau pergi ke toko buah. Kan harus lewat sini. Wah, Dini, ini ibu kamu apa? Iya Pak Galuh, bener. Ini kenalin ibu saya. Bu, kenalin Bu. Ini dosen sekaligus rektor di kampus ini. Wah, salam kenal ya Pak. Nama saya Bu Tini. Saya itu ibunya Dini. Walah, salam kenal juga ya Bu. Saya itu dosen sekaligus rektor di kampus ini. Bu, kalau gitu aku masuk kelas dulu ya. Soalnya udah telat ini. Pak Galuh, saya permisi dulu. Ya ampun, tuh anak kok gak ada sopan-sopannya sih. Padahal lagi ngomong sama dosen sekaligus rektor loh. Maafin anak saya ya Pak, dia itu emang kurang sopan. Ya Bu, nggak apa-apa. Menurut saya dia itu udah sopan banget kok. Kalau boleh jujur Bu, saya ini tertarik loh dan suka sama anak ibu. Tapi karena saya itu udah punya istri ya, jadi biasanya ngajak dia pacaran doang. Tapi si Dininya nggak mau Bu. Loh, yang benar Pak Galuh. Ya ampun, goblok banget sih tuh anak. Bapak tenang aja ya, nanti anak saya itu bakal saya paksa buat terima Pak Galuh. Wah, yang benar Bu. Ya bener dong, tapi ada syaratnya. Bapak harus bisa ngebantuin si Dini itu supaya bisa cepet nyelesain semua tahapan dan jadi dokter secepatnya. Gampang itu, saya kan rektor di kampus. Jadi kalau cuma gitu doang kecil untuk saya mah. Tapi saya mau nanti si Dini ngelayanin saya juga ya Bu. Bisa diatur itu Pak, yang penting Bapak nyanggupin buat si Dini itu supaya jadi dokter. Oke Bu, tenang aja. Berarti kita buat aja perjanjian ya Bu. Saya bakal bantuin si Dini cepat menjadi seorang dokter. Dan sebagai gantinya dia akan menjadi pacar sekaligus simpanan saya. Dan akan melayani saya setiap hari, oke? Oke Pak, saya setuju. Setelah Bapak bisa membuat Dini menjadi dokter, baru saya akan serahkan Dini sepenuhnya untuk Bapak. Baiklah, beri saya waktu 1 bulan Bu. Saya akan membuat Dini itu menjadi seorang dokter tanpa perlu melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Setelah itu, Ibu harus serahkan Dini ya. Dan saya itu nggak mau tahu Dini harus mau melayani saya. Ya ampun, udah jam segini aja. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ada pekerjaan yang harus saya urus. Oh alah, iya ya Pak, silakan. Hahaha, akhirnya aku dapat orang dalam yang bisa buat si Dini itu jadi dokter tanpa perlu tuh ngikutin tahapan-tahapan yang lama dan sulit itu. Kalau kayak gini kan gak perlu lama-lama lagi supaya si Dini itu bisa jadi dokter yang sukses. Kalau gitu aku bakal bujuk si Dini deh supaya mau nerima Pak Galuh dan melayani Pak Galuh. Dini nih aneh banget sih, kok pikirannya pendek banget. Padahal dia disukain loh sama dosen sekaligus rektor. Malah nolak, bukannya dimanfaatin juga. Untung aja aku bisa tahu. 1 bulan kemudian. Loh, ini beneran apa? Aku dilulusin secepat ini. Mana dikasih semua lisensi perizinan menjadi dokter. Padahal kan aku belum ngerjain tugas akhir. Duh, aku jadi curiga nih. Ini Pak Galuh tumben banget telepon. Aku kira dia udah nyerah ngedeketin aku. Ternyata masih aja. Ya udahlah, aku angkat aja. Siapa tahu ada hal penting gitu. Halo Pak Galuh, ada apa? Nanti kamu langsung ke alamat yang saya kirim ya. Saya dan ibu kamu mau ngomong penting sama kamu. Sama ibu saya? Kok Pak Galuh bisa sama ibu saya sih? Dan ada hal penting apa Pak yang mau diomongin sama saya? Udah nggak usah kebanyakan nanya. Tinggal datang aja ke alamat yang udah saya kirim ke WA kamu itu. Yaudah, saya langsung ke sana.
Duh, perasaanku kok nggak enak ya? Oh iya, aku baru inget dari kemarin-kemarin kan kayaknya ibu mau ngomong sesuatu sama aku. Tapi karena aku lagi sibuk banget, jadinya aku nggak bisa dengerin apa yang mau ibu omongin. Tapi kok ini tiba-tiba ibu sama Pak Galuh sih? Apa coba yang mau mereka omongin berdua? Aneh banget. Udahlah daripada menerka-nerka, mendingan aku langsung berangkat aja ke tempat yang dikirimin sama Pak Galuh ini. Di sebuah hotel, Astagfirullah, ini kok alamat yang dikirim Pak Galuh ternyata hotel? Mana ini kan hotel yang sering dipakai buat hal yang gak baik. Duh, perasaanku makin gak enak nih. Kalau gini caranya aku jadi berburuk sangka sama ibu dan Pak Galuh. Itu kan ibu sama Pak Galuh. Tapi kok kelihatannya mereka lagi ngomong serius banget. Coba deh aku diem-diem dengerin apa yang mereka omongin. Bu Tini gimana sih, katanya Bu Tini mau ngebujuk si Dini. Tapi sampai sekarang si Dini aja nggak tahu loh. Padahal kan saya itu udah jelas-jelas membuat Dini itu lulus cepat dan mendapat semua lisensi perizinan menjadi seorang dokter. Saya benar-benar minta maaf Pak Galuh. 1 bulan ini tuh Dini sangat sibuk, jadi nggak bisa saya ajak ngobrol. Duh ya ampun Bu Tini, kalau gini caranya sih Dini bakal nolak jadi pacar sekaligus simpanan saya dan harus melayani saya. Udah Bapak tenang aja, sebentar lagi kan si Dini bakal sampai. Saya bakal paksa dia Pak, dia pasti mau kok. Awas aja ya sampai si Dini nolak. Perjanjian dari awal kan seharusnya ibu udah membujuk Dini dulu. Bapak jangan khawatir, Dini itu pasti mau Pak kalau saya nyuruh. Saya itu ibu kandungnya, gak mungkin lah dia nolak. Tinggal ancam aja kalau saya bakal kutuk dia kalau nggak nurut. Tenang aja, saya tuh orangnya menepati perjanjian kok. Oke, saya pegang ya omongan ibu itu. Tapi ngomong-ngomong ini, si Dini kok nggak datang-datang sih? Saya udah nggak sabar loh dilayani sama dia. Sementara itu Dini yang sudah mendengar semua percakapan Bu Tini dan Pak Galuh merasa sangat sedikit terguncang. Astagfirullah, jadi aku bisa lulus cepat dan dapat semua lisensi perizinan menjadi dokter. Itu gara-gara Pak Galuh. Dan ibu sama Pak Galuh udah buat perjanjian. Ibu kok tega banget ya. Kalau kayak gini caranya ibu sama aja menjual harga diriku demi supaya aku bisa menjadi dokter. Aku gak nyangka banget deh ibu sampai senekat itu maksa aku jadi dokter. Dia rela loh nyerahin aku jadi simpenan dan harus melayani Pak Galuh. Kenapa semuanya harus terjadi sama aku sih? Kalau gini caranya aku gak bakal pernah mau nurutin kemauan ibu kuliah jurusan kedokteran. Aku juga gak sudi ya jadi simpanan dan harus melayani Pak Galuh. Lebih baik aku kabur aja deh. Astagfirullah, aku gak sengaja ngejatuhin pot bunga. Duh, mana Pak Galuh sama ibu ngeliat aku lagi. Aku harus kabur dan lari dari sini sekarang juga. Bu Tini, itu ternyata si Dini ada di situ. Dini, tunggu jangan malah lari. Duh Bu Tini, kayaknya si Dini itu mendengar suara percakapan kita deh. Duh, kayaknya iya deh Pak Galuh. Ayo Pak Galuh kita kejar, jangan sampai si Dini itu lolos. Duh, mampus aku, ibu sama Pak Galuh ngejar lagi. Pokoknya aku nggak boleh sampai ketangkep sama mereka. Aku nggak mau ya jadi simpanan dan ngelayanin Pak Galuh. Aku juga udah capek banget selama ini selalu dipaksa-paksa sama ibu buat jadi dokter. Pokoknya aku harus bisa kabur dan lari lebih kencang. Apa aku nekat lewat jalan raya aja ya biar banyak kendaraannya. Jadi Pak Galuh sama ibu bakal susah ngejar aku. Dini, tunggu jangan kabur kamu, berhenti. Duh Pak Galuh gimana nih? Si Dini larinya makin kenceng. Apalagi dia lewat jalan raya. Jadi makin susah kita ngejarnya. Ya nih, Bu, tapi saya tuh nggak mau tahu ya. Si Dini itu harus bisa tertangkap dan jadi simpanan dan harus melayani saya. Iya ya Pak Galuh. Yaudah kalau gitu, ayo kita lari lebih kenceng supaya bisa nangkep dia. Astagfirullah Pak Galuh, awas, ada mobil truk oleng. Tolong! Pak Galuh dan Bu Tini pun tewas tertabrak mobil truk yang sedang oleng. Sejak saat itu, Dini memutuskan untuk memulai hidup baru dengan identitas baru. Ia pun hidup bahagia.